Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk menggunakan DNS server dan juga web server. Untuk penginstalan sendiri di sini saya akan menggunakan Linux dengan distro Debian versi 9. Pertama, perkenalkan dulu, nama saya Ivan Eko dari Surendra dengan RP 210.309.7131. Nah, pertama-tama kita pelajari dulu pengertian apa itu dari web server dan juga DNS server. Pertama, web server itu merupakan perangkat lunak atau software yang ada dalam server dan memiliki fungsi untuk menerima halaman web sebagai permintaan melalui protokol HTTPS atau HTTP yang dikenal dengan nama browser. Sedangkan DNS server sendiri berfungsi sebagai sebuah database server yang menyimpan alamat IP yang digunakan untuk penamaan sebuah hostname. Nah, langkah awal alat-alat yang kita butuhkan pertama ya Oracle VM, yang pastinya juga terdapat ISO Debian 9 yang nanti kan kita install di Oracle VM ini. Setelah kita install, nanti kita bisa langsung run. Kita akan run karena kita nanti uji cobanya akan menggunakan Debian 9 ini. Ya cukup itu yang dibutuhkan. Dan juga bila perlu mungkin nanti kita akan menggunakan koneksi internet bila belum mendownload tool-tool yang atau plugin yang ada di dalam Debian tersebut. Jadi langsung saja, pertama kita lihat materinya dulu tentang web server. Di sini kita akan menginstal web server pada Debian GNU atau Linux 9. Pertama, kita melakukan instalasi Apache 2 PHP bagi yang belum menginstal Apache 2. Caranya hanya tinggal mengetikkan apt get install Apache 2 PHP di terminal Debian. Nah, pertama kita masuk dulu untuk user su atau root kita. Nah, baru kita ketikkan apt get install Apache 2 PHP. Get install Apache 2 PHP. Nah, di sini ternyata Apache saya itu sudah terinstall ya. Jadi kita langsung aja ke step berikutnya untuk melakukan konfigurasi. Pertama kita ketik dulu a2nmod sertir. Nah, di sini kita gunakan a2nmod sertir itu untuk mengenable modul sertir untuk mengaktifkan sistem dari Apache-nya itu. Kalau kita restart dulu Apache-nya, sistem control restart Apache 2. Kemudian kita buat directory mkdir di folder etc scale public html. Aku pencet mkdir etc scale public html. Nah, kalau kita coba menambah user test,
kita tunggu. Kita masukkan sandinya. Kelewatannya sebenarnya tadi harusnya baru di enter. Lalu kita coba lakukan uji coba di browsernya. Kita tes lokal host. Tes. Nah, di sini user yang kita install tadi, user test, telah terdaftar di localhost untuk web server. Nah, sekarang kita lakukan virtual hosting. Pertama, persiapan yang kita lakukan yaitu melakukan theme atau edit di etc host, dan editingnya seperti gambar tersebut, seperti di materi ya. Kita kembali ke terminal, kita lakukan vim atau nano juga bisa, tc host, bentar tc host. Nah, kita sesuai contoh di materi, kita tambahi Debian tes.com, tes1.com, tes2.com. Ini untuk sebagai penamaan nanti saat diakses di localhostnya, atau nama localhost itu sendiri, min ip6 localhost p6 back. Oh, yang ini nggak usah ya, yang ini dihapus. Nah, harusnya seperti ini. Lalu kita save ya. Nah, kita coba lakukan ping pada hostname yang telah kita buat tadi. Nah, jika sudah terrepli, maka host yang kita buat tadi sudah sukses, dan kita lakukan ke persiapan berikutnya. Kita lakukan cd atau kita pergi ke direktori var www html. Nah, lalu kita buat direktori untuk tes.com, tes1.com, dan juga tes2.com. tes1.com, tes2.com.
Nah, jika sudah, kita masukkan masing-masing filenya. Untuk setiap directory, pertama echo satu, ini tes.com, yang akan dikirim ke directory tes1.com dengan nama index.html seperti ini ya. Begitu juga caranya dengan untuk yang tes1.com. Maaf, ini tes1 kita kirimkan ke ke directory tes1.com ya. Tadi harusnya yang tes.com kita kirim ke tes.com. Ini harusnya kita kirim ke tes.com. Nah, lalu yang tes2.com, tes2.com. Nah, setelah kita membuat file index di directory masing-masing directory tes.com, tes1 dan tes2.com, kita melakukan konfigurasi. Kita masuk dulu ke directory cd etc apache 2 sets available. Nah, kita kopikan dalam default dan config tes.com. Maaf, ini tadi terjadi kesalahan karena saya tidak tahu kalau Handycam saya terputus di menit ke 9.95 ya, dan itu di saat saya melakukan copy 00 default.conf dengan nama tes.com.conf. Di sini saya tadi sudah terlanjur sampai selesai ya, jadi kita ulang kembali. Kita copy 00 default.conf ke tes dengan nama tes.com.conf, dan itu berlaku untuk tes1 dan juga tes2. Lalu kita edit masing-masing dari hasil copy tadi, tes1, tes1 dan juga tes2. Dan yang perlu diedit yaitu server name dan juga dokumen root seperti di konfigurasi 2 ini. Server name pagar kita hapus agar server name itu aktif, dan kita kasih nama host yang telah kita terapkan yaitu tes.com. Begitu juga dengan seterusnya di tes.com, tes1.com dan juga tes2.com. Untuk dokumen root kita arahkan ke directory dari setiap host. Itu lalu kita save. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi 2, kita menuju konfigurasi 3 dengan melakukan auto-set atau kita mengenable site dari masing-masing host. Seperti di sini, auto-set tes.com. Kita mengenable site tes.com, itu juga untuk tes1.com dan juga tes2.com. Setelah itu kita reload Apache-nya dengan cara systemctl reload Apache 2. Nah, lalu kita lakukan uji coba di browser. Nah, ini untuk hasil tes2.com. Jika berhasil, semuanya harusnya bisa tampil sesuai dengan yang kita tuliskan di index.html. Seperti tes.com kita tadi tulis di index.html, ini tes.com. Lalu ini untuk yang tes1.com, dan juga tadi yaitu tes2.com sudah tampil. Nah, jadi seperti ini. Dan itu cara penginstalan untuk web server. Sekarang kita akan lakukan penginstalan materi berikutnya yaitu DNS server.
Oke, sekarang kita lanjut untuk praktikum DNS servernya. Di sini pertama pengertian dari DNS server itu sendiri, yaitu distribute database, sistem yang digunakan untuk pencarian nama komputer dalam kurung name resolution di jaringan yang menggunakan TCP IP. DNS biasa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke internet seperti web browser atau email, di mana DNS membantu memetakan host name sebuah komputer ke IP address. Nah, kita langsung saja ya mulai ke praktikumnya, di mana pertama kita harus menginstal DNS server. Menginstal pin 9 dengan cara membuka terminal lalu apt get install pin 9. Nah, kita install. Dan kita tunggu sampai selesai. Ya, tadi karena menginstalnya terlalu lama, jadi tadi saya skip. Dan jika instalasi sudah selesai, maka hasilnya akan seperti ini. Jika kita coba ketik install pin 9 lagi, maka yang tampil pin 9 is already the newest version. Nah, lalu langkah selanjutnya kita mengkonfigurasi file nano atc resolve.conf. Nah, di sini sudah ada nama servernya. Nanti nama server ini akan kita gunakan untuk IP yang dibutuhkan di berikutnya nanti. Jadi kita harus mengingat untuk IP ini ya. Nah, sesuai petunjuknya kita tambahkan nama domain. Di sini saya akan menggunakan domain ipan.net. Nama domain ipan.net, search ipan.net. Nah, jika sudah, kita save. Nah, lalu kita kopikan file template database dari bind ke bind etc bind db lokal ke varchar bind nano id. Kita ketik sekarang etc bind db lokal varchar bind ipan.net. Nah, seperti ini. Sudah kita enter. Kita juga akan sama, tapi db 255. Oh, tadi keliru ya. Harusnya tadi ini 255.ref dan tadi db lokal ipannet.db. Lalu kita edit database-nya. Di sini kita rubah kalau kita rubah jadi www.ipan.net. Begitu juga dengan root ipan.net.
juga kita rubah jadi iban.net, iban.net. Lalu kita tambahkan www.in dan ini tadi 192.168.43.1. Nah, seperti contoh di sini, ini name server tadi ya. Nah, sudah kita save. Nah, kemudian kita mengedit reverse file ref. Nah, nggak jauh beda, kita rubah seperti tadi, www.iban.net iban.net lalu kita tambahkan tadi, karena angka pelanggan dan server tadi 1, kita tulis 1 in ptr www.iban.net. Nah, titik seperti ini, lalu kita save. Nah, jika sudah mengedit reverse file, kita edit file konfigurasi, nano etc bind name.conf.local. Nah, di sini masih kosongan kan, jadi kita tambahkan file zone seperti kita tambahkan program zone seperti ini, zone lalu nama domain kita, zone lalu nama domain kita iban.net, type master file var cache bind nano iban.net.db. lalu kita kurung tutup. Kalau kita buat lagi zone sesuai name server kita tadi ya, name servernya kita balik jadi 43.168.192.in addr.r master file var cache bind iban.net.ref. lalu kita beri kurung tutup. Nah, kemudian kita edit name.conf.option. Cara kita nano lalu etc bind lalu name conf option.
DNS ya. Nah, di sini kita rubah untuk forward address-nya. Domainnya kita hilangkan terlebih dahulu. Lalu ini kita rubah sesuai server tadi kita. IP server, name server 192.168.43.43.1. Lalu kita save. Lalu kita restart bind 9 nya. etc init d bind 9 restart. Nah, saat restart kita perlu menginstal yaitu DNS utils agar bisa melakukan NS lookup. Tapi jika DNS utils sudah terinstall seperti ini, maka kita sudah bisa melakukan